Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Anda, pelindung Dao klan surgawi mundur. Kekacauan utama muncul. Dadanya berlumuran darah. Luka-lukanya sangat parah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah tanduk di tanah. Itu direndam dalam darah dan berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Ini adalah kemampuan ilahi agungnya yang unik. Tanduk banteng ini bisa membelah langit, meretas matahari, bulan, dan bintang. Itu bisa menebas seseorang di tempat, sangat menakutkan. Paacok Divine Lord hanya berbicara satu baris, mengatakan bahwa dia sudah tua. Ini membuat dada pelindung Dao naik dan turun dengan kuat, merasa tidak yakin dan marah. Keindahan masa lalu mengatakan mereka melewati masa jayanya, namun mereka tidak membiarkan pahlawan melihat usia tua. Paacok Divine Lord berkata dengan lembut. Ini adalah jenis realisasi, serta jenis ketidakberdayaan. Dia berpikir tentang bagaimana hari ini akan datang untuknya juga. Itu karena ketika seseorang mencapai alam kultivasi mereka akhirnya mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, masih akan ada hari ketika mereka akan menghilang. Sampai-sampai 10 setan tidak bisa menghindari ini. Mereka mungkin mencapai puncak yang tidak dapat diatasi, tetapi mereka masih mencapai akhir barisan, sekarat dalam meditasi di sepanjang arus waktu yang tak berujung. Dia curiga bahwa Kaisar Petir, Kun Peng, dan yang lainnya semuanya juga mendapat pukulan berat dari waktu ke waktu, akhirnya meninggal, tidak ada lagi di dunia ini. Pada saat ini, Kong Qiuji bersemangat. Meskipun dia dalam bentuk manusia, sebagian dari bentuk aslinya masih terungkap. Bulu ekornya ditampilkan, bulu 5 warna bersinar cemerlang di sini. Adapun klan surgawi, ekspresi mereka menjadi jelek satu demi satu. Sementara itu, hati mereka semua sangat tersentuh. The Paacok Divine Lord terlalu menakutkan, benar-benar melukai pelindung Dao mereka segera setelah mereka bertemu. Hong! Aura menakutkan tersebar keluar, dan kekacauan utama turun dari surga, mengelilingi tempat ini. Meskipun pelindung Dao mengerut, dan semua kulit dan tulang, saat ini, dia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kemarahan dari sosok yang sangat kuat. Kekuatan surgawi diaduk, dan cahaya bintang tersebar ke kota surga. Di belakang pelindung Dao, rantai magis terjalin erat dengan surga, bergabung bersama. Pada saat ini, itu hanya bisa mewakili penghakiman surgawi. Banyak bintang besar muncul di langit di atas, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Di kejauhan, ekspresi para dewa surgawi dari beberapa sekte besar berubah. Mereka tahu bahwa para ahli yang sangat kuat sedang berkonfrontasi di kota surga. Masalah besar telah terjadi. Energi darahmu mengering, bahkan tidak 1/10 dari energimu selama masa jayamu. Bertarung melawan saya sekarang, tidak ada peluang sukses sedikit pun. Paacok Divine Lord dengan tenang berkata. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak tahan melihat klan surgawi menindas orang lain dan menggertak seorang pemuda seperti ini. Terlebih lagi, dengan hubungan antara Dewa Willow dan dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan menonton dari samping. Ci! Dari punggung Paacok Divine Lord, 5 garis pelangi divine bergegas ke langit, meletus dengan cahaya cemerlang. Seolah-olah 5 pedang abadi yang unik sedang mengiris kekacauan utama, membelah hukum dan ketertiban alam yang turun. Pada saat itu, wajah pelindung Dao memerah, menahan gelombang darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti berada di tepi tebing, satu kaki menginjak ketiadaan, menyebabkan dia jatuh. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan bahkan lebih banyak ketidakberdayaan. Dia segera kehilangan keberaniannya, kekurangan energi vital. Pemogokan ini menghancurkan keyakinannya.
Bagaimanapun, dia benar-benar sudah tua, tidak mampu memenangkan pertempuran ini. Ekspresi para dewa surgawi klan surgawi semuanya berubah, sebuah bayangan merayapi hati mereka. Pelindung Dao terlalu tua, lama kekurangan kekuatan bertarung puncaknya. Tidak mungkin untuk menang dari waktu ke waktu. Peng! Pelindung Dao dengan paksa diinjak-injak. Simbol berkedip antara langit dan bumi. Gelombang kekuatan aneh muncul, mengelilingi seluruh kota surga. Kekuatan ilahi tak tertandingi yang tak berbentuk muncul. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala. Tidak peduli seberapa jauh mereka semua terguncang di dalam. Itu karena seseorang telah membuka formasi kekacauan besar yang diletakkan 6 celestial besar selama era kuno. Tekanan tak terbatas muncul. Kekacauan primal menyelimuti udara, turun dari atas dan mengelilingi kota ini. Hal-hal sekarang menjadi sangat serius. Saat ini, lupakan orang-orang di sini, bahkan pembudidaya ras surgawi biasa menggigil di dalam, merasakan gelombang ketakutan di dalam. Ini menyangkut nasib klan. Ekspresi para dewa surgawi klan surgawi berwarna putih salju. Mereka sangat terguncang di dalam. Mereka tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Mereka bersekutu dengan klan Merak. Jika mereka jatuh sekarang, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mereka awalnya ingin menggunakan pelindung Dao sebagai intimidasi, tetapi bagaimana mereka bisa berharap bahwa Peacok Divine Lord berdiri di puncak dan tidak mungkin dikalahkan? Mendesah. Sebuah desahan terdengar. Formasi, simbol, dan kekacauan utama antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang, memulihkan kedamaian tempat ini. Di luar istana, seorang tetua berjalan mendekat. Dia jelas berdiri di sana, namun dia merasa tidak jelas, seolah-olah dia bergabung dengan dunia. Itu adalah media Dao besar dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Surgawi tua telah muncul dari keterasingannya. Ketika kakinya turun, kota besar itu menjadi diliputi dengan cahaya keberuntungan dan kedamaian, serta kecemerlangan yang menguntungkan. Adegan itu mencengangkan, menetralisir bencana besar. Pada kenyataannya, Peacok Divine Lord sudah siap untuk melepaskan pertumpahan darah. Dia menghasilkan sekte yang melindungi harta karun tertinggi untuk menghubungkan langit dan bumi, menghancurkan tempat ini. Merak, apakah kamu merasa tindakanmu sepadan? Demi seorang pemuda, Anda akan menyatakan perang melawan klan saya. Celestial tua berbicara. Aku ingin melindungi hidupnya. Peacok Divine Lord dengan tenang berbicara. Celestial tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Dia menghilang dari lokasi aslinya. Kaisar Perang, kamu sudah tiba. Dia bergegas ke surga, menatap 100.000 li keluar. Dia kuat seperti naga sejati, energi darah melonjak. Dibandingkan dengan pelindung Dao itu, dia hanya tampak seperti berada di puncak hidupnya, kuat hingga tingkat yang tak terduga. Tak lama kemudian, dia menghilang lagi. Tidak ada suara, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Tidak diketahui apakah dia keluar kota atau tidak. Kota surga memulihkan kedamaiannya. Istana besar menjadi tenang. Melaporkan, Tuan Dunia Bawah telah tiba, ingin mengunjungi kota surgaku. Tiba-tiba, Dewa Sejati secara pribadi datang untuk melaporkan informasi ini, segera mengejutkan istana besar ini. Tuan Dunia Bawah, itu jelas bukan masalah kecil. Sekarang setelah tanah kematian telah bergabung di bawah satu aturan, menjadi kekuatan ekstrim yang praktis merupakan seluruh dunia orang mati, penampilan tuannya sendiri secara alami membuat semua orang terguncang. Pada akhirnya, beberapa dewa surgawi berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka meminta pelindung Dao untuk membimbing Tuan Dunia Bawah ke kota. Itu karena klan surgawi masih memiliki kepercayaan diri. Meskipun beberapa raksasa ada di sini,
Selama formasi kekacauan besar yang diletakkan 6 celestial besar masih ada di sini, mereka tidak takut ada perubahan yang terjadi. Namun, alasan utamanya adalah karena celestial lama telah terbangun. Sebuah kendaraan dunia bawah hitam muncul. Itu kuat dan misterius, ditarik oleh 9 binatang buas kuno ke kota surga. Kabut dunia bawah menyelimuti udara, seolah-olah dunia bawah sedang dibuka di sini. Saya harus meminta maaf kepada semua orang karena datang tanpa diundang. Seorang pria berjalan keluar dari kereta bawah tanah. Dia mengenakan pakaian pertempuran hitam dan emas yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap sedingin es. Seluruh keberadaannya menyeramkan dan tampan, tampak seperti berusia 30-an. Dia justru Underworld Lord, sosok kuat yang menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak era yang telah dia jalani. Rumor mengatakan bahwa dia adalah mayat kuno yang kacau balau yang, setelah menghasilkan roh, kemudian mengembangkan indera ilahi, berubah menjadi penguasa dunia bawah bumi. Orang lain mengatakan bahwa dia adalah ahli yang tak tertandingi untuk memulai. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya daging yang hidup dan menjadi penguasa suatu wilayah? Ada orang lain yang mengatakan bahwa dia sedang mencoba mengingat masa lalunya. Jika dia bisa mengingat semuanya dan menggabungkan pengetahuan tentang dua kehidupan, dia mungkin tak terkalahkan di 3000 provinsi. Tuan dunia bawah memiliki rambut hitam yang sangat tebal. Hanya saja, wajahnya yang mempesona dan tampan sangat pucat. Ketika dia melihat Paacok Divine Lord, dia mengangguk sambil tersenyum. Aku mendengar pemuda bernama Huang ada di Celestial Clan. Dia membunuh anak dunia bawah klanku, jadi aku datang khusus untuk melihatnya. Dia membawa senyum tipis. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa dia datang untuk kitab suci Kaisar Petir, karena dia adalah mayat kacau yang mengembangkan kecerdasan. Tidak peduli seberapa hebat kultivasinya, dia akan selalu membawa jejak energi yang sulit dihilangkan. Dia ingin mendapatkan teknik petir Dao yang berharga dan menggunakan kitab suci abadi yang paling kuat dan mendominasi untuk membersihkan dirinya sendiri, memungkinkan tingkat pencerahan tertingginya untuk maju selangkah lebih jauh. Tuan dunia bawah tiba. Dia jelas tidak akan membiarkan Shi Hao pergi. Suasana menjadi semakin tegang. Bahkan jika Celestial Clan mundur dan Paacok Divine Lord ingin melindungi Shi Hao, itu masih merupakan masalah besar. Pelaporan! Segera setelah itu, suara lain terdengar dari luar istana besar. Dewa sejati masuk, melapor ke tokoh tingkat yang lebih tinggi di sini. Master Sekte Heaven Mending Sekte datang, ingin mengunjungi kota surga. Kali ini, tidak hanya pikiran klan surgawi yang terguncang, bahkan Shi Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia pasti memiliki bagian interaksinya dengan klan besar ini, hanya saja itu terbatas pada alam bawah. Sekarang, master sekte terbesar di alam yang lebih tinggi benar-benar akan muncul. Ini memberinya perasaan aneh. Underworld Lord juga mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak mengharapkan orang ini juga bergegas. Lengan besar bergerak. Seorang individu yang tampak seperti dia akan menumbuhkan sayap dan naik muncul. Ini adalah seorang penatua yang berjalan, tidak ternoda oleh api dunia sekuler. Dia memasuki istana kuno yang megah ini. Semua orang terkejut, dan tidak ada yang berani menghinanya. Jika orang ini menunjukkan kekuatannya, dia mungkin bisa menyapu puluhan provinsi. Dia pasti menakutkan. Ketenaran sekte Mending Surga di alam yang lebih tinggi sangat bagus, dan hubungan mereka dengan istana abadi baik. Mereka sering bertindak bersama, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Teman kecil, melihat bagaimana kamu dan sekteku memiliki karma, bagaimana kalau kamu mengikutiku? Tetua Heaven Mending Sekte berbicara dengan senyum tipis. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya akan pergi dengan Paacok Divine Lord.
Saya tidak datang dengan niat buruk. Evaluasi Yu Chen tentangmu tidak rendah. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Penatua itu tersenyum dan berkata dengan cara yang agak santai. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak mementingkan kata-katanya. Apa sebenarnya yang dia maksud? Apakah dia sedang menyindir, atau apakah dia benar-benar ingin melindungi Shi Hao dan membawanya pergi? Ada satu hal yang dipercaya semua orang, dan sekte Mending Surga pasti peduli dengan kitab suci Kaisar Petir juga. Tidak mungkin mereka menunjukkan kebaikan tanpa alasan. Pikiran Shi Hao melonjak. Apakah orang ini berbicara dengannya seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Huang, atau dengan Shi Hao? Kemudian, orang-orang akademiin yang datang. Setelah itu, penguasa laut yang mendirikan 100 sutra binatang tiba juga. Suasana kota surga langsung menjadi tegang hingga ekstrim. Apakah Huang ada di sini? Saya mendengar bahwa saudara-saudara Dao klan surgawi sangat berprinsip menangkapnya. Ini benar-benar keberuntungan. Tuan Istana Iblis Api tiba. Ini adalah bangau berbulu merah yang berubah menjadi bentuk manusia. Dia adalah seorang penatua yang mengenakan jubah Dao merah. Dia membawa niat dingin. Begitu dia tiba, dia merilis pesan bahwa dia akan membunuh Huang. Dia pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Ini juga membantu klan surgawi berbicara di pihak mereka. Di alam rahasia langit asal, Shi Hao telah melepaskan pembantaian besar-besaran pada orang-orang Istana Iblis Api, membuat master sekte mereka marah. Mereka menghentikan pintu masuk, namun pada akhirnya, mereka tidak menangkapnya. Hari ini, dia melakukan perjalanan khusus ke sini. Benar-benar membual tanpa malu-malu. Kamu pikir kamu siapa? Berani melepaskan kata-kata di sini. Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari surga, langsung mencaci maki Tuan Istana Iblis Api. Siapa? Tuan Istana Iblis Api sangat marah. Kamu tidak layak untuk diketahui. Meskipun wanita itu dengan ringan mengejek, suaranya sangat indah seperti suara alam. Kemudian, dunia menjadi tenang. Wanita itu tidak memasuki kota. Kemudian, Qin Changsheng muncul, tiba di kota surga. Kemudian, penguasa Taman Bunga Matahari Iblis muncul. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang seperti matahari hitam besar, melepaskan cahaya gelap. Individu ini berjalan ke istana kuno, membuat pikiran banyak orang gemetar. Segera setelah itu, Yun 11 muncul, bergegas ke istana ini. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada semua tokoh hebat di sini dengan hadirnya Master Sekte. Suasananya sangat mencekik. Dewa Surgawi klan Surgawi mengerutkan kening. Mereka benar-benar ingin dia pergi. Tuan Negara Surgawi mencari audiensi. Seseorang melaporkan. Apa? Semua orang terkejut. Tuan bangsa yang berlumuran darah ini datang juga? Itu hanya tak terbayangkan. Ini adalah asosiasi pembunuh. Mereka selalu berjalan dalam kegelapan. Yang lama ini adalah wakil ketua sekte dan bukan penguasa negara surgawi yang sebenarnya. Sosok orang yang datang tidak jelas. Mustahil untuk melihatnya dengan jelas atau melihat menembusnya. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa dia menakutkan dan kuat, dan ada darah kental dalam dirinya yang tidak disamarkan sedikit pun. Samar-samar seseorang bisa merasakan lautan mayat di depan mereka. Sulit membayangkan berapa banyak makhluk yang telah dibantai orang ini sebelumnya. Bahkan Master Sekte besar merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Pertumpahan darah orang ini terlalu kental dan terlalu menakutkan. Dia pasti memperoleh dao yang hebat dan mencapai pencapaian kultivasi yang hebat. Huang tidak bisa dibiarkan hidup. Kata-kata wakil Tuan Negara Surgawi sangat langsung. Dia hanya memiliki beberapa kata ini, mengungkapkan keputusan sektenya.
Semua orang menggigil dalam hati. Terlepas dari siapa itu, ketika mereka melihat Xi Hao, mereka semua merasa bahwa dia tidak akan berhasil keluar dari ini hidup-hidup. Bagaimana jika aku ingin melindunginya? Peacok Divine Lord berbicara. Tuan Ilahi, mengapa pergi sejauh ini? Dia tidak layak. Seseorang berbicara. Haha, Wakil Tuan Negara Surgawi tertawa. Para ahli warisan lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan Istana Iblis Api terlebih lagi menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan begitu banyak orang di sini, dia kemungkinan tidak akan bisa hidup. Pada saat ini, orang lain berkunjung, memasuki kota surga. Suara keras dan jelas terdengar yang membuat semua orang terguncang. Aku akan melindunginya. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini pasti suara yang terdengar dari luar langit. Beberapa orang menyatakan ketidakpuasan mereka, terutama penguasa Istana Iblis Api dan yang lainnya. Mereka semua berdiri. Niat membunuh menyebar di udara. Mereka menatap pintu masuk istana. Seorang wanita berpakaian putih salju muncul. Tubuh dingin, tulang giok, rambut hitam halus-halus dan bersinar, mata seperti batu permata hitam dan penuh spiritualitas. Saat mereka berkeliaran, kecantikan yang dia pancarkan luar biasa. Bahkan para master sekte yang terbiasa melihat orang-orang termasyhur di dunia mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka sangat terkejut. Wanita ini terlalu istimewa, sebenarnya memiliki gelombang energi Dao abadi. Dia berdiri di sana, menghadapi raksasa-raksasa ini, namun dia masih memancarkan jenis kelangsingan dan kepercayaan diri ini. Pakaian salju menyebar, memperlihatkan sosoknya yang cantik. Pesona ilahinya luar biasa, benar-benar luar biasa namun menyendiri. Siapa kamu? Dengan kualifikasi apa Anda harus menghentikan kehendak sekte kami? Seseorang berbicara. Tuan Istana Iblis Api terlebih lagi melepaskan dengusan dingin, melepaskan niat membunuh. Karena aku Ye Qingxian. Kalian semua bahkan berani menyentuh orang-orangku. Suaranya damai, tetapi mengejutkan sekelompok orang sampai mata mereka berdiri tegak. Dia benar-benar berani mengatakan ini. Anak muda, kamu telah melewati batas. Salah satu dewa surgawi klan surgawi berbicara dengan dingin. Wanita ini sebenarnya berani berbicara seperti ini di istana mereka. Klan surgawi, kalian semua benar-benar tidak menginginkan wajah? Wanita itu langsung berbicara. Suaranya tajam dan jernih seperti tetesan di piring batu giok. Ekspresi semua orang berubah. Seseorang benar-benar berani berbicara seperti ini di kota surga. Yun 11 terkejut. Wanita ini terlihat seumuran dengannya, namun dia berani mencaci maki para dewa surgawi dari klan surgawi. Kamu sedang berbicara dengan kami. Mata dewa surgawi Kituo dingin saat dia melihat ke bawah. Benar, jadi apa? Dia tampaknya tidak keberatan sedikit pun. Pakaian putih Ye Qingxian lebih jernih dari salju, sosoknya panjang, ramping, dan anggun saat dia berjalan selangkah demi selangkah seperti makhluk abadi di antara dunia manusia. Dia berhenti di depan Xi Hao. Kamu benar-benar berani membuat masalah di sini? Kamu murid sekte apa? Seseorang mengejek, yang berbicara sebagai master sekte dari sekte besar tertentu. Diam! Ye Qingxian berbalik dan mencaci maki master sekte. Semua orang terkejut. Wanita ini benar-benar berani melakukan ini. Segera, ada master sekte yang menunjukkan kekuatan ilahi mereka untuk menekannya. Namun, kecemerlangan berputar-putar dan tekanan tak terbatas tersebar oleh kekuatan tak berwujud. Aku bilang aku akan melindunginya. Aku ingin melihat siapa yang berani berakting. Ye Qingxian berdiri di samping Xi Hao, matanya jernih. Seluruh dirinya memancarkan jenis spiritualitas saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Meskipun dia seorang wanita,
Saat ini, dia pasti memiliki keberanian yang tak tertandingi. Dia memandang rendah semua orang, menghadapi Master Sekte sendirian, membuat pikiran semua orang sangat terguncang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.